Halo Kak Rex. Halo Faiz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak berjumpa Kak Rex. Ya, Hai, apa kabar semua Tribuners? alhamdulillah. Baru ketemu lagi. Iya. Apa Eh, dibahas halaman saat ini Kak? Kita akan terbit edisi Tribun Timur edisi cetak Selasa edisi Selasa 16 Januari. Januari 2024. Ya, kita bicara tentang cuaca nih besok. Ya, Guys. Jadi mungkin warga Sulawesi Selatan atau Makassar khususnya ya, bisa merasakan bagaimana cuaca di akhir-akhir ini dalam satu pekan terakhir. Cuaca buruk menghantui Makassar, hujan deras terjadi pagi sampai sore hari dalam 2-3 hari terakhir ini. BMKG memang sudah memperkirakan bahwa hingga 19 Januari 2024 mendatang, Makassar khususnya atau beberapa wilayah di Sulawesi Selatan akan diguyur hujan lebat. Jadi ini peringatan dini dari BMKG. Jadi berdasarkan hasil analisisnya, hasil pengamatan BMKG tentang cuaca, mereka melihat akan ada potensi cuaca buruk hingga tanggal 19 Januari. Oleh karena itu, mengantisipasi cuaca buruk ini, Pemkot Makassar misalnya telah melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan sekolah online selama 3 hari mengantisipasi cuaca buruk. Yang kedua, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Selatan juga telah melakukan pemetaan daerah-daerah yang dianggap rawan terjadi bencana alam, seperti ya kalau misalnya di cuaca buruk seperti saat ini, bencana alam yang sering terjadi adalah banjir, tanah longsor. Kemudian di daerah pesisir itu yang sering terjadi adalah gelombang tinggi dan abrasi. Nah, Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar pemerintah daerah khususnya ya, telah diperintahkan untuk melakukan antisipasi bencana-bencana daerah tersebut. Kalau di Makassar, beberapa daerah yang rawan banjir seperti daerah Manggala, daerah Kecamatan Taman Raya, Kecamatan Biringkanaya, kemudian Kecamatan Rapocini dan sebagainya, itu mendapat perhatian khusus dari pemerintah Makassar untuk diantisipasi supaya tidak terulang bencana banjir yang seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, apa yang dilakukan misalnya dengan BPBD Sulsel, selain pemetaan juga menyiapkan peralatan-peralatan rescue untuk membantu jika terjadi bencana alam. Mereka para petugas-petugas ini diminta siaga 24 jam, karena kita tidak tahu tiba-tiba terjadi bencana alam, ya mereka harus langsung siap untuk diterjunkan ke daerah bencana tersebut. ya, Selain itu, akibat cuaca buruk ini, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin juga terkena dampaknya. Jadi Senin tanggal 15 Januari 2024 ini, karena cuaca buruk ada 6 penerbangan yang terpaksa di-delay, tertunda penerbangannya karena tadi cuaca buruk dan angin kencang, dan mengantisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu kalau misalnya cuacanya terus berlanjut hingga cuaca buruk terus berlanjut hingga tanggal hari Selasa atau Rabu dan Kamis, ya dikhawatirkan penundaan penerbangan juga masih akan terus terjadi. Jadi para penumpang yang akan berangkat melalui Bandara Sultan Hasanuddin diminta waspada, hati-hati, memperhatikan cuaca sebelum berangkat. Jadi kalau misalnya dianggap mengkhawatirkan, sebaiknya ditunda atau bagaimana supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian berita berikutnya, Pak Is, tentang rencana kedatangan calon presiden nomor 1 Anies Baswedan ke Sulawesi Selatan. Jadi Rabu 17 Januari Januari 2024, Anies Baswedan berencana melakukan
safari politik ke Kabupaten Bone dan Kabupaten Baru. Tapi Anies sebelumnya, Anies sudah akan tiba di Sulawesi Selatan hari Selasa, tanggal 16 Januari, dan akan langsung menemui mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kalla di kediamannya Jalan Haji Bau. Nah, Pak Anies akan berangkat ke Bone bersama Pak Yusuf Kalla untuk melakukan kampanye. Jadi Pak Yusuf Kalla ini sebenarnya sebelumnya sudah menyatakan dukungan kepada pasangan Amin, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 nanti. Kenapa Bone dipilih? Karena menurut Timnas Amin, Bone dipilih karena Bone merupakan salah satu daerah dengan daftar pemilih tetap yang cukup banyak setelah Makassar. Jadi pada Pilpres 2019 lalu juga Timnas merupakan lumbung suara Jokowi Ma'ruf. Jadi mereka menang di situ dengan 200.000 suara lebih. Nah di situ Timnas Amin berharap bisa melalui pengaruh Yusuf Kalla bisa mendulang suara lebih banyak dari Jokowi Ma'ruf di Pilpres 2024 nanti. Setelah dari Bone, Anies Baswedan akan bersama Yusuf Kalla juga akan berangkat ke Baru untuk menghadiri memenuhi undangan pimpinan Pondok Pesantren Dede Mangkoso. Jadi di sana akan melakukan silaturahmi dengan santri dan pimpinan Pondok Pesantren. Kemudian berita berikutnya Pak Is tentang Timnas Indonesia. Ya sebenarnya ini mengecewakan tapi juga sekaligus berita menggembirakan bagi PSM Makassar. Timnas Indonesia kalah dengan skor 1-3. Tapi satu gol yang dicetak oleh Timnas Indonesia melalui Marcelo Ferdinand itu berkat asis dari pemain PSM Makassar Yakob Sayuri. Jadi ini adalah kekalahan perdana Timnas Indonesia di Piala Asia 2024. Nah, di situ ada Jepang, ada Irak, ada juga Vietnam. Jadi berharap nanti pada pertandingan berikutnya Timnas Indonesia bisa berbuat lebih banyak lagi agar bisa lolos dari fase grup ini. Itu saja mungkin Faiz kisi-kisinya, dan kalau mau lebih jelasnya silakan baca Tribun Timur edisi cetak hari Selasa 16 Januari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Sama-sama.